Halo, saya Martriana Ponimin Said. Saya akan mengajar kelas proyek Strategic Communication atau kalau dulu komunikasi strategis lanjutan. Materi hari ini kita akan membahas tentang strategi penentuan media dan diseminasi media informasi. CPNK dari hari ini ya, capaian pembelajaran mata kuliah hari ini, kita akan mengenali 7 kriteria dalam strategi penentuan media yang sesuai dengan tujuan komunikasi dari organisasi non-profit atau organisasi sosial yang dibentuk. Yang kedua, mengetahui bagaimana diseminasi media yang tepat dan perkembangan media sosial saat ini, karena media sosial saat ini memiliki peran atau memiliki tekanan terhadap sebuah isu lebih besar daripada media massa ya pada perkembangan digitalnya. Oke, baik, kita akan mulai mengenai 7 kriteria penentuan strategi penyampaian pesan ya. Yang pertama kita harus lihat adalah bagaimana audience responsiveness-nya ya, yang pertama yaitu bagaimana halayak itu terpapar pada informasi yang kita mau sampaikan. Dia melalui media apa? Karena misalnya kita bicara di organisasi sosial atau non-profit ini pada isu-isu lingkungan, maka informasi tersebut ada pada media-media spesifik juga gitu ya. Jadi harus tepat kita ketika melihat bagaimana untuk mencapai audience responsif yang tepat gitu ya terhadap media yang digunakan. Kemudian juga yang penting waktu atau jam. Ya, karena misalnya kita akan melihat pada bagaimana kebiasaan konsumsi media dari halayak yang kita tuju. Kalau dia pekerja, maka jam kerja dia tidak ada di depan media massa, misalnya televisi ya. Atau misalnya dia banyak melakukan mobile gitu ya. Radio banyak digunakan ketika dalam perjalanan. Jadi itu menentukan bagaimana audiens responsif terhadap isu ataupun informasi yang mau kita sampaikan. Ya, itu penting sekali kita untuk melihat pada audiens responsif ya. Kemudian juga audiens responsif adalah melihat pada tanggapan terhadap media yang digunakan. Ya, jadi kita melihat pada bagaimana terpaparnya audiens terhadap informasi, melalui media apa, jam berapa, dan bagaimana tanggapan. Itu yang dimaksud dengan audience responsiveness. Sehingga ketika kita menentukan strategi penempatan media untuk kita menyebarkan informasi tentang isu-isu yang kita akan angkat dalam organisasi sosial ataupun non-profit, misi yang kita angkat, itu bisa tepat, bisa menjangkau halayak yang tepat, isunya bisa tersebar dengan efektif ya. Nah, di sini misalkan kita membuat poster gitu ya. Kita nggak bisa sembarangan menempatkan poster itu di tempat-tempat yang nggak ada orang yang lihat gitu kan. Jadi kita akan gunakan poster misalnya ketika ada sebuah isu yang mau diangkat oleh organisasi sosial kita tempatkan misalnya di sekolah. Ya, sekolah kan banyak sekali terjadi pertukaran ataupun mobilitas ya siswa ataupun kalau kampus mahasiswa ya, sehingga poster ketika kita punya isu tertentu yang mau kita sebar itu bisa kita buat dengan poster, tentunya dengan izin ya, ataupun misalnya di tempat-tempat umum lain, ataupun kalau kita target misalnya kepada pengguna komuter lain gitu, berarti kita bisa pasang poster di sana, tapi harus dengan izin, balik lagi ya. Ataupun kita buat banner ataupun menyebarkan brosur, itu semua harus dipertimbangkan bagaimana audience responsiveness-nya, bagaimana tanggapan, bagaimana keterpaparan audiens dengan pesan yang akan kita sampaikan. Jadi mana yang akan mendapat perhatian paling banyak ya, itu yang bisa menentukan bahwa pesan atau informasi yang kita sampaikan itu bisa tepat. Strategi yang kedua adalah organization relationship to the audience ya. Jadi bagaimana hubungan organisasi dengan halayak ya. Jadi misalnya organisasi itu misalnya hubungannya tidak baik gitu ya, atau tidak dibutuhkan, kita tidak bisa mengirimkan email gitu misalnya. Email tidak akan dibaca, WhatsApp blast atau SMS blast itu tidak akan dibaca. Sehingga ini biasanya strategi akan dibutuhkan outreach partner atau pihak ketiga gitu ya, yang untuk bisa menyampaikan informasi, entah itu misalnya melalui opinion leader atau misalnya melalui
pihak-pihak lembaga lain gitu ya. Karena harus melihat ya, karena kan kadang-kadang informasi atau organisasi itu tidak selamanya mulus hubungannya dengan audiens yang mau dituju gitu ya. Jadi ketika misalnya menyebarkan informasi melalui email atau WhatsApp atau SMS dan lainnya, itu tidak akan dibaca atau akan diabaikan gitu. Nah, kalau pesan itu diabaikan, tentunya strategi untuk mendiseminasi atau menyebarkan pesan jadi nggak nyampe ya. Jadi harus melihat dulu bagaimana hubungan halayak dengan organisasi. Yang ketiga adalah how the strategy or vehicle will influence the audience perception. Jadi bagaimana vehicle atau media-media tersebut ya itu bisa memengaruhi persepsi halayak. Ya, itu strategi yang ketiga. Kita harus melihat mana media yang tepat gitu ya. Persepsi itu dibentuk oleh halayak, bisa melalui berbagai cara ya, sehingga harus ada pendekatan yang dibuat, itu harus dicari strateginya. Apakah pendekatan atau media yang digunakan itu bisa memenuhi unsur logika atau harus pendekatan emosional sehingga bisa menggerakkan hati atau membentuk citra positif di halayaknya. Ya, jadi misalnya bikin artikel atau misalnya bekerja sama dengan media untuk membuat sebuah artikel, itu bisa dicari pesan yang tepat seperti apa untuk membangun persepsi halayak. Ya, kalau isu lingkungan mungkin kita bisa tampilkan juga wajah-wajah penderitaan misalnya untuk para flora dan fauna atau masyarakat di sekitar lokasi lingkungan tersebut. Itu menjadi sebuah strategi untuk bisa membangun persepsi halayak yang bisa positif terhadap pesan ataupun isu yang diangkat oleh organisasi sosial ini. Kemudian yang keempat adalah strateginya controlling the message, atau kita membuat atau mengontrol ya pembentukan pesan itu yang kita kirimkan ya, itu secara umum ataupun spesifik, itu kita bisa kontrol mana yang kita bisa buka ke publik, mana yang harus kita keep informasinya atau off the record ya. Karena organisasi sosial walaupun non profit gitu ya, tidak terkait sosial, politik dan lainnya, tapi terkadang ada isu-isu yang memang harus off the record gitu ya. Misalnya membahas tentang korban gitu ya, atau hal-hal lain yang akan negatif gitu dampaknya, maka kita bisa melakukan controlling terhadap pesan tersebut. Itu adalah sebuah strategi untuk penyebaran pesan itu tidak sembarangan gitu. Jadi si pengirim pesan, organisasi sosial kita itu yang membentuk organisasi sosial ataupun non profit ini bisa mengkontrol pesan yang dikirimkan ya, sehingga bisa terbentuk tadi strategi yang ketiga, persepsi positif itu bisa terbentuk ya dengan pesan-pesan yang kita kontrol ya. Yang kelima adalah bagaimana effort to implement ya, yaitu butuh tenaga atau besaran tenaga apa saja yang ketika kita membuat sebuah kegiatan komunikasi ini ya. Jadi effortnya apa aja, usahanya apa aja gitu. Jadi misalnya kalau kita melakukan strategi penyebarannya dengan bikin buletin gitu ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau kita bikin video profile, atau kita bikin story dalam video, itu berapa banyak tenaga yang dibutuhkan ya, staff dan sebagainya. Itu harus jadi salah satu strategi, karena ketika kita tidak bisa membuat anggaran atau menentukan berapa besaran yang akan dikeluarkan, maka akan kesulitan bagi organisasi untuk bisa pesan itu efisien gitu ya, karena waktu, biaya dan lainnya ya. Jadi itu salah satu strategi yang harus diperhatikan, strategi kelima. Strategi keenamnya adalah ada kaitannya tadi dengan effortnya ya, budget issue ya, bahwa strategi itu jika sesuai dapat dibiayai ya. Tadi kalau kekurangan dana, maka harus dipikirkan dari mana dana itu tersedia ya. Karena misalnya kita harus ada target satu kota itu memahami tentang isu lingkungan hidup misalnya, atau satu kota memahami tentang isu kekerasan terhadap anak gitu. Tapi misalnya ada masalah dalam budget gitu, kita tidak bisa menjangkau halayak yang kita mau tuju. Nah, itu harus bisa ditanggulangi isu-isu seperti itu. Misalnya kita menggunakan media-media yang lebih murah atau menggunakan tenaga yang lebih sedikit gitu ya. Tapi setidaknya jangan sampai gitu dalam penentuan strategi penyebaran isu atau pesan ini tidak terlaksana gitu karena ada masalah budget. Dan dalam masalah budget juga yang bisa dilakukan
adalah mencari sponsor gitu ya, mencari dukungan ya, biasanya ada donatur atau ada donasi ya, donasi dari berbagai pihak gitu yang punya kesamaan terhadap isu. Oke, strategi yang ketujuh adalah potential uses with other audiences, yaitu penentuan halayak sasaran yang spesifik ya. Jadi ada pembagian halayak sehingga metode komunikasinya juga harus spesifik karena halayaknya spesifik. Dan di sini potential uses kita bicara tentang di luar dari target halayak spesifiknya ya, karena organisasi sosial ataupun non-profit ini juga memerlukan sebuah strategi komunikasi yang tepat gitu ya, karena tadi kalau produk-produk itu oleh perusahaan atau institusi itu dikomunikasikan untuk penjualan produknya, kalau organisasi sosial atau non-profit kita menjual ataupun menyampaikan informasi-informasi ataupun isu tentang misi yang mau dijalankan oleh organisasi ya. Dan ini juga harus penting dilakukan ya untuk mengkategorikan siapa halayak potensialnya, kemudian siapa yang bisa jadi halayak sasaran spesifiknya ya, itu semua yang akan mendukung pada strategi organisasi dalam penyebaran informasi ya, sehingga pesan itu bisa semakin banyak yang memahami gitu ya. Isu-isu lingkungan itu tidak akan ada yang paham kalau tidak disebarkan informasinya ya, tidak digaungkan, tidak mendapatkan respon yang positif ya. Atau isu lainnya, isu sosial gitu ya, banyak sekali isu sosial yang kita sudah sering bahas gitu ya, tentang kekerasan dalam rumah tangga, ataupun misalnya kekerasan pada anak, ataupun isu tentang pelanggaran hak asasi manusia, ataupun isu-isu tentang narkoba gitu ya. Itu semua biasanya membutuhkan sebuah komunikasi, sebuah penyampaian pesan informasi yang tepat dengan media yang tepat, sehingga halayak bisa merasa bahwa isu itu penting. Isu tentang KDRT misalnya, awal-awal dulu mungkin akan merasa bahwa itu masalah rumah tangga, domestik, tapi ketika semakin banyak, semakin dipahami bahwa harus ada pendampingan, harus ada campaign-campaign tertentu sehingga community ataupun lingkungan sosial yang tersadarkan, itu semua berasal dari sebuah strategi penyampaian pesan dan penggunaan media yang tepat gitu ya. Kemudian ini adalah sebuah contoh gitu ya, kalau untuk kementerian sebenarnya ya, jadi bukan organisasi sosial, tapi kita bisa lihat bagaimana kementerian itu ketika membahas sebuah hutan gitu ya, Serbaguna Wangun Jaya di Cianjur ya, itu siaran persnya dia menyampaikan ada masalah apa di sana ya, press release-nya. Kita bisa lihat bahwa dia sedang mengangkat isu tersebut ya oleh Kementerian Lingkungan. Nah, bagaimana organisasi sosial misalnya menyikapi siaran pers dari Kementerian Lingkungan Hidup ini? Ya, jadi organisasi sosial yang sejalan atau organisasi non-profit yang sejalan dengan isu-isu lingkungan hidup itu bisa menggunakan siaran pers ini ataupun bisa menyampaikan bahwa sejalan dengan kementerian gitu ya, sehingga akan mendapat perhatian dan dapat pemahaman yang positif gitu dari halayak yang dituju, dan mungkin juga dari donatur, dari kelompok-kelompok spesifik ya, dari halayak. Kemudian ini saya kasih contoh juga adalah sebuah organization ya, yang kampanyenya adalah Water is Life gitu. Ini juga kampanye tentang lingkungan hidup ya, tapi kita bisa lihat dia menyebutkan ya, organisasi ini menyebutkan bahwa sekarang trennya itu adalah menggunakan sosial media ya. Jadi tidak sekedar menyampaikan melalui media massa, bikin video, bikin artikel di media massa, tapi juga bikin campaign dengan hashtag gitu, first world problems gitu ya, sehingga dimana pesan ini bisa tersampaikan dan bisa mendapatkan dukungan dan donasi gitu ya, untuk bagaimana bisa menyelamatkan water dalam kehidupan. Nah, ini kita bisa lihat campaign-campaign yang dilakukan oleh organisasi non-profit ini ya, organisasi sosial itu ketika viral gitu ya, ketika banyak yang membicarakan, orang tertarik karena penggunaan hashtagnya, ini semakin banyak membawa pada isu itu bagaimana pentingnya water gitu ya, air dalam kehidupan ini gitu. Mungkin masih banyak yang menyia-nyiakan atau membuang air sembarangan ya, atau menggunakannya secara sembarangan. Nah, ini organisasinya dia gunakan
through sosial media gitu ya, menggunakan sosial media. Jadi diseminasinya tidak hanya menggunakan media massa yang konvensional atau melalui campaign dengan pertemuan langsung atau diskusi, tapi juga menggunakan media sosial, tren digital komunikasi saat ini gitu. Dan karena organisasi sosial ataupun organisasi non-profit ini memang tidak terlalu banyak gitu ya pembiayaannya sebenarnya untuk komunikasi, sosial media ini sebuah solusi sebenarnya ya untuk bagaimana penyebaran isu itu, bagaimana meningkatkan awareness gitu ya, kesadaran dari publik halayak kepada isu yang mau diangkat. Ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana 7 strategi tersebut ya, 7 strategi untuk menentukan media dan diseminasinya untuk organisasi non-profit ataupun organisasi sosial, sehingga komunikasi strategis pada penentuan halayak yang tepat, pesan yang tepat pada media yang tepat itu bisa tercapai. Oke, demikian dari saya hari ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Selamat siang.